Selamat pagi, perkenalkan saya Jessica Nauli Siregar dari program studi S1 Manajemen. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai analisis masalah keamanan data pada bidang manajemen finansial dan sumber daya manusia atau SDM. Saya memilih topik ini karena di era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat penting bagi organisasi. Kebocoran data tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Berikut list of contents yang akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Yang pertama, the hidden cost of data breach. Yang kedua, data the most valuable asset. Yang ketiga, prime targets. Yang keempat, the security triangle. Yang kelima, humans, the biggest vulnerability. Yang keenam, the Equifax disaster. Yang ketujuh, protecting financial data. Yang kedelapan, protecting employee data. Yang kesembilan, people, process, and technology. Yang kesepuluh, from risk to resilience. Why data? Sebelum membahas keamanan data, kita perlu memahami mengapa data menjadi sesuatu yang sangat penting bagi organisasi modern. Pada masa lalu, sumber daya perusahaan mungkin hanya berupa mesin, gedung, atau modal. Namun, pada era digital saat ini, data telah berkembang menjadi salah satu aset strategis perusahaan. Bahkan banyak penelitian menyebutkan bahwa perusahaan digital seperti Google, Amazon, dan Meta sebenarnya tidak hanya menjual produk atau layanan, tetapi mengelola dan memanfaatkan data sebagai sumber nilai bisnis utama. Dari perspektif manajemen, hilangnya data tidak hanya berarti kehilangan informasi. Hilangnya data dapat menyebabkan perusahaan kehilangan keunggulan kompetitif yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, keamanan data harus dipandang sebagai investasi strategis dan bukan hanya sekedar biaya operasional. Ketika sebuah kebocoran data terjadi, perhatian publik biasanya tertuju pada biaya langsung seperti investigasi, pemulihan sistem, atau denda regulasi. Namun, dampak sebenarnya seringkali jauh lebih besar dan berlangsung bertahun-tahun setelah insiden terjadi. Berikut ini hidden cost of data breach. Biaya-biaya yang seringkali tidak terlihat tapi dapat berdampak sangat besar bagi perusahaan. Yang pertama, kerugian financial loss yang kita akan bahas detailnya di slide selanjutnya. Yang kedua, kerusakan reputasi atau reputational damage. Yang ketiga, sanksi regulasi atau regulatory penalties. Yang keempat, gangguan operasional atau operational disruption. Dan yang kelima, long-term security costs. Dampak yang paling jelas dari kebocoran data atau data breach adalah kerugian finansial. Perusahaan menjadi target utama para pelaku kejahatan siber karena para pelaku kejahatan menganggap mereka dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan menyerang individu. Menurut laporan IBM, biaya rata-rata global akibat kebocoran data pada tahun 2020 mencapai 3,86 juta USD. Dan menurut laporan IBM pula, waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan kebocoran data adalah 280 hari. Sebaliknya, organisasi yang mampu menemukan dan mengatasi kebocoran data dalam waktu kurang dari 200 hari dapat menghemat biaya rata-rata sekitar 1 juta US dollar. Bayangkan berapa banyak biaya yang dapat dihemat perusahaan jika mampu mencegah kebocoran data sejak awal. Nah, 4 komponen utama biaya kebocoran data itu yang pertama mendeteksi kebocoran atau detecting the breach. Yang kedua memberitahu pelanggan atau notifying customers. Yang ketiga menangani insiden atau responding the breach. Yang keempat gangguan operasional atau disrupting work to resolve the problem. Nah, kebocoran data dapat mengganggu aktivitas bisnis. Karyawan harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menangani insiden daripada menjalankan pekerjaan utama mereka yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, proses pemulihan dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 tahun. Ini tentu saja memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, kerugian yang tidak kalah jauh dan besar dampaknya selain kerugian finansial adalah kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi organisasi dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dan seringkali menjadi salah satu dampak paling signifikan dari kebocoran data. Pelanggan, mitra bisnis, bahkan karyawan dapat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan drastis dan kesulitan dalam menarik talenta baru.
Ketika sebuah perusahaan mengalami kebocoran data, pelanggan mulai meragukan keamanan informasi mereka. Kepercayaan terhadap perusahaan menurun, pelanggan mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke kompetitor, dan calon pelanggan baru dapat kehilangan minat untuk menggunakan produk atau layanan perusahaan. Dalam banyak kasus, reputasi yang rusak dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kerugian finansial langsung. Yang ketiga adalah sanksi regulasi. Dengan semakin ketatnya regulasi perlindungan data seperti General Data Protection Regulation di Eropa dan California Customer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat, sanksi atas pelanggaran data menjadi semakin berat. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi secara memadai dapat dikenakan denda yang besar yang dapat memberikan dampak serius terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Yang keempat adalah gangguan operasional atau operational disruption. Kebocoran data dapat mengganggu operasional bisnis sehingga menyebabkan penurunan produktivitas dan pendapatan. Waktu serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelidiki dan menangani insiden seringkali mengalihkan fokus organisasi dari aktivitas bisnis utama ke fokus penyelidikan, sehingga memperbesar dampak kerugian yang ditimbulkan. Yang kelima adalah biaya keamanan jangka panjang atau long-term security cost. Setelah terjadi kebocoran data, organisasi umumnya perlu berinvestasi lebih besar untuk meningkatkan sistem keamanan siber guna mencegah insiden serupa di masa depan. Investasi tersebut dapat berupa pembaruan perangkat lunak, penerapan protokol keamanan baru, serta pelatihan keamanan siber secara berkala bagi karyawan. Data, the most valuable asset. Mengapa data menjadi aset paling berharga di era digital? Di era digital, data sering disebut sebagai the new oil karena menjadi sumber daya utama yang mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keunggulan kompetitif organisasi. Hampir setiap keputusan bisnis modern bergantung pada data, mulai dari strategi pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, analisis perilaku pelanggan, hingga pengambilan keputusan finansial. Berbeda dengan aset fisik seperti gedung, kendaraan, atau mesin yang nilainya dapat menurun seiring waktu, data justru dapat semakin bernilai ketika dikelola, dianalisis, dan dimanfaatkan secara efektif. Nah, tools yang digunakan sebagai data yang membuat data itu menjadi sangat berharga adalah data mendukung pengambilan keputusan, data menjadi sumber keunggulan kompetitif, dan data mendukung efisiensi operasional. Di antara berbagai jenis data yang dimiliki organisasi, data keuangan dan data sumber daya manusia merupakan dua kategori yang paling sering menjadi sasaran siber. Hal ini karena kedua jenis data tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi bagi pelaku kejahatan. Data keuangan dapat langsung digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial, sementara data SDM berisi informasi pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan, maupun serangan lanjutan terhadap organisasi. Dari perspektif penyerang, kedua jenis data ini sering dianggap sebagai high value assets karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang cepat dan signifikan. Ketika membahas keamanan informasi, terdapat satu konsep fundamental yang menjadi dasar hampir seluruh strategi keamanan modern, yaitu CIA Triangle atau the Security Triangle. CIA merupakan singkatan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability. Ketiga prinsip ini menjelaskan apa yang sebenarnya harus dilindungi dalam sebuah sistem informasi. Apabila salah satu dari ketiga elemen ini gagal dipenuhi, maka keamanan informasi dapat dianggap terganggu. Apa itu confidentiality? Confidentiality berarti memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak atau otorisasi yang sesuai. Integrity berarti memastikan bahwa data tetap akurat, lengkap, konsisten, dan tidak berubah tanpa izin. Availability berarti memastikan bahwa data dan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Nah, menariknya, ketika mendengar istilah keamanan siber, banyak orang langsung membayangkan hacker, malware, atau teknologi canggih. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap keamanan data seringkali bukan berasal dari teknologi, melainkan dari manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Laporan dari Verizon DBIR 2024 dan berbagai laporan keamanan siber lainnya secara konsisten menunjukkan bahwa kesalahan manusia merupakan penyebab utama kebocoran data.
Nah, mengapa peran manusia itu sangat besar terhadap kebocoran data? Yang pertama, humans have access to valuable data. Tidak seperti hacker yang harus mencari dari luar untuk masuk ke sistem. Pegawai sudah memiliki akses yang sah terhadap informasi organisasi. Yang kedua, cyber criminals target people more than technology. Pelaku serangan memahami bahwa menembus teknologi seringkali sulit dan mahal. Sebaliknya, membujuk seseorang untuk mengklik tahu tambah bahaya, membuka lampiran malware, memberikan password, mengungkapkan informasi sensitif seringkali jauh lebih mudah. Karena itulah serangan modern lebih banyak memanfaatkan psikologi manusia dibandingkan dengan kelemahan teknologi. Common human errors leading to data breach. Yang pertama, weak password practice. Mungkin ini sering sekali kita temui. Masih banyak pengguna yang menggunakan password sederhana, menggunakan password yang sama di banyak akun, dan menyimpan password secara tidak aman. Akibatnya, akun menjadi lebih mudah diretas. Yang kedua, mishandling sensitive information. Kesalahan yang terlihat sederhana, tapi dapat menimbulkan dampak yang begitu besar. Yang pertama, salah mengirim email. Yang kedua, membagikan file ke pihak yang salah. Yang ketiga, menyimpan dokumen sensitif tanpa perlindungan. Dan yang keempat, menggunakan perangkat pribadi yang tidak aman. Setelah itu, ignoring security policies. Terkadang pegawai mengetahui prosedur keamanan tetapi memilih jalan yang lebih mudah. Misalnya, meminjamkan akun kepada rekan kerja, menonaktifkan fitur keamanan, menggunakan aplikasi tidak resmi. Tindakan tersebut dapat menciptakan celah keamanan baru. Menurut saya, tantangan terbesar keamanan data bukan terletak pada kecanggihan teknologi serangan, melainkan ketidaksiapan organisasi membangun budaya keamanan informasi.